mari kita bahas kembali soal latihan kita pada materi algoritma Dijkstra sebelumnya. Jadi sesuai soal ditanyakan adalah jarak terpendek dari simpul A menuju simpul C. Nah, berarti kita sudah langsung definisikan simpul inisialnya adalah A sekarang. Nah, di sini telah saya gambarkan simpul-simpul yang tersedia pada soal. Kemudian pada bagian tabel yang kosong ini nanti kita akan gambarkan atau kita akan tuliskan simpul mana saja yang telah dikunjungi. Kemudian di sini adalah nilai-nilai simpul yang akan dikunjungi atau simpul yang tersedia. Nah, pertama kita state di awal adalah A sebagai simpul yang dikunjungi, maka di sini kita tuliskan A dengan nilai bobot adalah 0A. Nah, untuk selanjutnya kita tuliskan dari simpul A yang terhubung dengan simpul selanjutnya adalah simpul B dan simpul D dan juga ada simpul C. Nah, kita buat di sini berapa bobot yang tersedia dari simpul A tersebut. Jadi misalkan dari A ke B ini adalah ada 4A. Kemudian dari simpul A ke B bobotnya adalah 4A. Dari A ke C bobotnya 5A. Kemudian ke D dia adalah 8A. Berhubung ke simpul yang lain tidak terhubung dengan simpul A, maka kita tuliskan tak terhingga. Nah, kemudian untuk simpul yang akan dikunjungi selanjutnya, kita cari simpul yang paling kecil selain dari yang telah dikunjungi, yaitu terdapat 4A pada simpul B. Kita buat di sini adalah 4A, berarti kita telah mengunjungi simpul B. Nah, kemudian kita sudah mengunjungi simpul B, kita cari jarak dari simpul B ke simpul yang lainnya. Dari simpul B terdapat simpul E sepanjang 4 ditambah 12 jadi 16. Kita buat di sini 16B. Kemudian dari B ke C tidak terhubung ke B, maka kita tuliskan bobot yang terdapat pada nilai sebelumnya. Ini adalah 5A. Kemudian dari B ke D terhubung, yaitu 4 ditambah 3 berarti adalah 7B. Nah, untuk selanjutnya karena tidak terhubung juga, maka kita tuliskan tak terhingga. Nah, di sini selain 4A yang paling kecil adalah 5A, berarti yang kita kunjungi selanjutnya adalah simpul C dengan nilai bobot 5A. Kemudian dari C ke D terhubung dengan nilai bobot 5 ditambah 1 6C. Kemudian ke E karena tidak terhubung, maka kita tuliskan nilai yang sebelumnya 16B. Ke F 5 ditambah 16. 5 ditambah 11 berarti jadi 16C. Dan nilai F tidak terhubung, kita tuliskan tak terhingga. Nah, dari nilai selain dari 5A ini yang paling kecil adalah 6C. Berarti simpul yang kita kunjungi selanjutnya adalah simpul D dengan nilai bobot 6C. Nah, sama seperti sebelumnya, berarti nilai D hubung. Nah, selanjutnya kita cari simpul-simpul yang terhubung dengan simpul D. Dari simpul D terdapat simpul E, G, dan F.
kita tuliskan masing-masing bobot yang terhubung kepada setiap simpul. Dari D ke F berarti 6C ditambah 9, 15D. Kemudian dari D ke F 6 ditambah 4 adalah 10D. Ke G berarti 6 ditambah 10, 16D. Nah, maka yang paling kecil untuk simpul selanjutnya adalah simpul F dengan nilai bobot 10D. Nah, sama seperti sebelumnya, dari F terhubung ke G dengan nilai 10 ditambah 5, 15 F. Kemudian dari F ke I terhubung 10 ditambah 11, 21 F. Untuk simpul yang belum dikunjungin, kita tetap tuliskan tak terhingga. Nah, di sini terdapat nilai yang sama, yaitu 15D pada simpul E, kemudian 15F pada simpul G. Jadi ini kita bebas sebenarnya kita memilih siapa. Jadi contohnya untuk kali ini kita memilih E sebagai simpul yang akan dikunjungi terlebih dahulu. Nanti kita coba 15D, kita mengunjungi simpul E. Nah, dari E terhubung ke G, ke H, dan ke I. Dari E ke H yaitu 15 tambah 10, 25 E. Kemudian dari E ke G 15 tambah 6, 21 E. Kemudian dari E ke F tidak terdapat hubungan, maka kita tuliskan maaf. Nah, berarti ini karena 15 lebih kecil daripada nilai 21E, maka kita tuliskan nilai yang sama, nilai dari yang sebelumnya, 15F. Nah, berarti di sini dari E ke I tidak terdapat hubungan, berarti kita menuliskan nilai yang sebelumnya. Oke, sip, lanjut. Berarti dari 15D yang paling kecil selanjutnya adalah 15F. Berarti yang kita kunjungin adalah simpul G. Dari simpul G terhubung ke simpul H, yaitu sepanjang 15 ditambah 3, 18 G. Kemudian ke simpul I, 15 ditambah 5 adalah 20 G. Kemudian dari G ke J, 15 ditambah 15 adalah 30 G. Nah, ternyata yang paling kecil adalah 18 G. Kita turunkan 18 G, artinya kita telah mengunjungi simpul H. Dari simpul H terhubung ke J dengan nilai bobot 18 ditambah 14, yaitu 32 H. Kemudian ke I tidak terdapat hubungan, maka kita tuliskan nilai yang sebelumnya, 20 G. Nah, selanjutnya nilai yang paling kecil adalah 20 G. 20G berarti kita mengunjungi simpul I. Kemudian dari simpul I salah satunya yang terhubung dan sebagai simpul akhir kita adalah simpul J, yaitu 20 ditambah 8, 28 I. Nah, berarti ini adalah nilai yang terakhir. Nah, kita lihat di sini
Maka simpul yang telah kita kunjungin adalah pertama, yang terakhir, kita mulai dari yang terakhir yaitu simpul J. Kemudian kita lihat simpul J di sini. Dia berawal dari simpul I. Kita tuliskan I. Kita tuliskan I, kemudian kita lihat I. Kita lihat I, ternyata I itu berasal dari G. Kemudian kita berangkat ke G. Ke G itu ternyata dia berasal dari F. Kemudian kita langsung ke F. F itu berasal dari D. Kita lihat D. D itu berasal dari C. Kemudian kita lihat C. C itu berasal dari A. Jadi kesimpulannya, bobotnya yang sebesar 28 itu dimulai dari A, kemudian ke C, ke D, ke F, ke G, ke I, dan